Dia pemimpin gereja. Saat rekan kerja mengungkit masalah, dia langsung membantahnya. Mengapa dia mempertahankan pendapatnya dan enggan mencari? Watak rusak apa yang ada di balik ini? Bagaimana dia mencari kebenaran untuk mengatasinya? Suatu hari, pimpinan gereja melaporkan masalah kepadaku. Saudari Zhang tak berprinsip saat tangani pekerjaan Injil. Tak pernah berdiskusi dengan pimpinan, tapi seenaknya menugaskan orang. Hal ini memengaruhi pekerjaan yang dilakukan saudara-saudari dan mengganggu pekerjaan gereja. Aku langsung jawab tanpa pikir panjang. Saudari Zhang mengubah tugas orang untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan. Salah satu pimpinan berkata, Saudari Zhang kurang berkualitas dan tidak cakap bekerja. Pengaturan stafnya tidak benar. Dan yang lain jadi kesal. Hal ini membuat orang jadi negatif dan memengaruhi pekerjaan Injil. Bukankah dia tak layak tangani pekerjaan ini? Aku sangat kesal saat mendengar dia akan diberhentikan. Dan aku membalas. Apa? Jika Saudari Zhang tidak menangani pekerjaan Injil, apa ada yang lebih baik dari dia? Apa ada orang yang cocok? Masalah yang kau ungkit ini memang benar, tapi tidak terlalu penting. Dia menginjil dengan baik. Kita tak bisa memberhentikannya karena hal kecil. Kita harus menjaga pekerjaan gereja. Terlalu tergesa-gesa. Jika langsung bantah, masalah yang diungkit pimpinan. Benar. Saat menyangkal pimpinan gereja, aku berpikir bahwa mereka hanya cari kesalahan dan tak ada yang sempurna. Kita semua rusak dan punya salah. Mustahil bisa melakukan segalanya dengan benar. Mengapa mereka tak utamakan hasil kerja? Bagaimana jika dia dipecat dan hasil kerja menurun? Itu mungkin membuatku terlihat seperti aku tak bisa melakukan kerja nyata. Apa pandangan orang tentang diriku? Akankah pemimpin atasan memecatku juga? Kedua pemimpin gereja terdiam oleh bantahanku dan berkata tanpa daya, kita pertahankan dia dulu saat ini. Itu akan menunda pekerjaan gereja. Benar. Beberapa hari kemudian, pemimpin atasan menghubungiku dan menanyakan keadaan Saudari Zhang dalam tugasnya. Ku jawab, dia baik-baik saja. Dia berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Lalu pemimpin menanyaiku kembali. Keberhasilan apa saja yang kau maksudkan? Apakah kau tahu berapa banyak orang yang dia peroleh melalui pekerjaan Injil? Apakah kau tahu dia memalsukan angka dalam laporan? Dia berkualitas rendah dan tak kompeten, tak bisa mengatasi masalah yang terjadi. Apakah kau tahu itu? Dia menugaskan orang tanpa prinsip dan mengganggu pekerjaan Injil. Kau tahu itu? Dicecar bertubi-tubi, jantungku berdebar kencang dan pikiranku kosong. Melihatku tak bisa menjawab, pemimpin melanjutkan ucapannya. Kau terlalu percaya diri. Orang yang terlalu percaya diri sulit menyadari dirinya sendiri. Jika kau sungguh mengenal dirimu, mengapa kau tetap bersikeras? Mengapa tidak menyangkal dirimu? Orang lain telah mengungkit masalah ini, tapi kau belum menerimanya. Betapa congkaknya dirimu. Apa kau tak punya kenyataan kebenaran? Orang yang punya kenyataan kebenaran tak percaya pada dirinya sendiri. Mereka mampu mendengarkan saat orang lain benar. Mereka bisa menerima dan tunduk pada kebenaran. Itulah orang dengan kemanusiaan yang normal. Benar. Orang macam apa yang begitu congkak dan percaya diri? Bisakah mereka menerima kebenaran? Orang congkak tidak menerima kebenaran dan takkan pernah tunduk pada kebenaran. Orang congkak tak mengenal siapa dirinya. Mereka tak bisa meninggalkan dirinya sendiri dan tak bisa menerapkan kebenaran atau menegakkan prinsip kebenaran. Mereka tak bisa bergaul dengan orang. Orang congkak tidak bisa mengubah wataknya. Dari hal ini kita dapat lihat, orang congkak adalah iblis tua yang tak pernah berubah. Kau harus mengoreksi diri, apakah kau salah satunya? Aku tercengang, seolah terkena sambaran petir. Persekutuan pemimpin benar, dia mampu lihat ke akar masalah.
Setelah tidak terhubung, aku hanya terdiam. Terus-menerus memikirkan ucapannya. Tak terima kebenaran, tak tunduk pada kebenaran, tak bisa bergaul, tak bisa mengubah watak. Iblis tua yang tak pernah berubah. Makin memikirkannya, makin tak bisa berhenti menangis. Dalam kesedihan, aku berdoa sambil menangis. Tuhan, tak pernah kusangka diriku congkak, tak mau terima kebenaran. Bimbinglah agar aku mengenal diriku sendiri. Suatu hari dalam saat teduh, aku membaca firman Tuhan. Kecongkakan adalah sumber dari watak rusak manusia. Semakin orang congkak, semakin mereka tidak masuk akal, dan semakin besar kemungkinan mereka untuk menentang Tuhan. Seberapa seriuskah masalah kecongkakan ini? Orang congkak merendahkan orang lain. Yang terburuk adalah mereka menganggap Tuhan lebih rendah dari mereka. Dan tak ada rasa takut akan Tuhan dalam hati mereka. Meski orang mungkin terlihat percaya, mereka tidak memperlakukan Dia sebagai Tuhan. Mereka berpikir punya kebenaran dan menganggap diri hebat. Inilah esensi dan akar dari watak congkak, dan itu berasal dari iblis. Karena itu, masalah kecongkakan harus diselesaikan. Memandang rendah orang lain itu hal sepele. Masalah seriusnya adalah kecongkakan menghalangi dia menaati Tuhan dan kedaulatannya. Orang semacam itu selalu bersaing untuk berkuasa atas orang lain. Orang seperti ini tidak sedikit pun menghormati Tuhan, apalagi mengasihi Tuhan atau tunduk kepadanya. Orang-orang yang congkak, terutama mereka yang congkak tak berakal, percaya Tuhan tapi tak mau tunduk dan bersaksi tentang diri mereka sendiri. Orang semacam itulah yang menentang Tuhan dan tidak takut akan Tuhan. Untuk menghormati Tuhan, orang harus terlebih dahulu memperbaiki watak congkak mereka. Semakin teliti engkau melakukannya, semakin engkau akan memiliki rasa takut akan Tuhan, dan baru setelah itulah kau mampu tunduk padanya dan peroleh kebenaran serta mengenal Dia. Hanya mereka yang peroleh kebenaran yang merupakan manusia sejati. Amin. Amin. Firman Tuhan ini mencerahkan diriku. Benar, kecongkakan penyebab watak yang rusak. Karena congkak, aku tak hanya remehkan orang lain, tapi lebih buruk lagi, meremehkan Tuhan. Saat ada masalah, aku tak menghadap Tuhan dan mencari kehendak-Nya atau cari prinsip kebenaran, tapi aku tak peduli dan hanya ingin ditaati. Aku mengingat kembali tanggapan pimpinan gereja terkait Saudari Zhang. Aku membantah semua ucapan mereka tanpa pikir panjang. Kata mereka, Saudari Zhang tak berprinsip, seenaknya menugaskan orang tanpa diskusi dengan pimpinan, hanya mengganggu sampai orang tak tahu tugas yang harus dilakukan. Aku menyangkal masalah ini dan tak mau mendengarkannya. Aku membela Saudari Zhang dengan berkata bahwa tindakannya itu karena pekerjaan Injil sangat butuh orang. Pimpinan gereja menganggap dia kurang berkualitas, tidak kompeten, dan kurang cocok menangani pekerjaan Injil. Aku tak mencari tahu yang sebenarnya atau memikirkan apa dia perlu dipindahkan berdasarkan prinsip. Aku malah menolak dan merasa kesal. Aku menanyai pimpinan kenapa dia tak boleh bertanggung jawab dan apakah ada pengawas yang lebih baik darinya. Aku menolak dan menekan mereka. Dengan mengungkit masalah ini, pimpinan bertanggung jawab atas pekerjaan gereja, tapi aku merasa lebih paham kebenaran dan berwawasan kuat. Mereka tak punya pemahaman kebenaran dan tak tahu masalahnya, jadi aku mengabaikan mereka. Aku begitu congkak dan percaya diri. Aku kukuh dengan pendirianku, menolak menerima kebenaran, dan takkan menerima pernyataan yang benar. Aku membantah semua ucapan mereka, berdebat hingga mereka berhenti bicara. Aku congkak hingga di luar nalar, dan tidak menghormati Tuhan. Iya. Aku tak gunakan orang sesuai prinsip dan telah rugikan pekerjaan gereja. Aku tidak hanya gagal mengakui kesalahan, tapi juga menyalahkan pimpinan gereja saat mengungkit hal ini. Aku menegur karena mereka tidak adil terhadap Saudari Zhang.
Bukankah aku seperti iblis tua yang tak pernah mengubah watak? Bagaimana aku bisa bergaul dengan orang dan bekerja sama? Aku merasa sangat bersalah dan berdoa pada Tuhan untuk bertobat dan cari tahu masalah saudari Zhang. Setelah mencari tahu, aku sadar saudari Zhang memalsukan laporan kerjanya dan tak becus bertugas. Banyak petobat baru absen di pertemuan karena dia belum tugaskan penyiram. Saudari Zhang berkualitas buruk, congkak, dan sewenang-wenang, dan tak pernah mendiskusikan pekerjaannya. Saat ada masalah, dia tak bisa mengatasinya dan menolak saran orang lain. Jadi banyak masalah yang tak segera ditangani, yang menghambat pekerjaan Injil. Saudari Zhang tak cocok menangani pekerjaan Injil. Ya. Dengan adanya fakta ini, aku mengakui telah salah memilih orang. Saat pimpinan sarankan dia diganti, aku tak setuju, bahkan menekan mereka. Aku merasa buruk saat memikirkannya, dan membenci diriku karena begitu congkak dan percaya diri. Aku menghadap Tuhan dalam doa, meminta bimbingannya agar aku paham esensi masalahku. Setelah itu, aku membaca bagian firman Tuhan yang bahas kecongkakanku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Kecongkakan dan merasa diri benar adalah watak iblis dalam diri manusia yang paling jelas terlihat, dan jika mereka tidak menerima kebenaran, mereka tak mungkin dapat ditahirkan." Manusia memiliki watak yang congkak dan merasa dirinya benar. Mereka selalu yakin bahwa mereka benar, dan dalam semua yang mereka pikirkan, katakan, dan apapun pendapat mereka, mereka selalu yakin bahwa pandangan dan pola pikir merekalah yang benar. Apapun yang orang lain katakan, tidaklah sebaik atau sebenar apa yang mereka katakan. Mereka selalu berpegang erat pada pendapat mereka sendiri dan tidak mendengarkan apapun yang orang lain katakan. Bahkan sekalipun apa yang orang lain katakan benar dan sesuai dengan kebenaran, mereka tidak menerimanya. Mereka hanya kelihatannya saja mendengarkan, padahal mereka tidak mau menerima apapun. Ketika tiba saatnya bertindak, mereka tetap bertindak dengan cara mereka sendiri. Mereka selalu menganggap diri mereka benar dan dapat dibenarkan. Engkau mungkin saja benar dan dapat dibenarkan, atau engkau mungkin melakukan hal yang benar tanpa ada masalah, tetapi watak apakah yang kau singkapkan? Bukankah watak yang congkak dan merasa dirimu benar? Jika engkau tak mampu menyingkirkan watak congkak dan merasa diri benar ini, akankah ini memengaruhi pelaksanaan tugasmu? Akankah ini memengaruhi kemampuanmu untuk menerapkan kebenaran? Jika engkau tak mampu menyelesaikan watak congkak dan merasa diri benar semacam ini, apakah kemungkinan besar engkau akan mengalami banyak kemunduran nantinya? Tentu saja, ini pasti akan kau alami. Bisakah Tuhan melihat hal-hal ini terwujud dalam diri manusia? Dia bisa. Bahkan dengan sangat jelas. Tuhan bukan saja menyelidiki lubuk hati manusia, tetapi Dia juga selalu mengawasi setiap perkataan dan tindakan mereka. Lalu apa yang akan Tuhan katakan begitu Dia melihat hal-hal ini terwujud dalam dirimu? Tuhan akan berkata, "Engkau ini keras kepala, berpegang erat pada pendapatmu. Ketika engkau tidak tahu bahwa engkau salah, masih bisa dimengerti. Tetapi jika engkau tetap berpegang erat pada pendapatmu, padahal engkau tahu betul bahwa engkau salah dan tidak mau bertobat, itu berarti engkau orang bodoh yang keras kepala dan engkau berada dalam masalah. Jika terhadap saran siapapun, engkau bereaksi dengan sikap negatif dan menentang,
dan sama sekali tidak menerima kebenaran, jika di dalam hatimu hanya ada sikap yang menentang, tertutup, menolak, itu berarti engkau orang bodoh yang konyol dan tidak masuk akal. Engkau terlalu sulit untuk ditangani. Hal apakah mengenai dirimu yang sulit ditangani? Hal yang sulit ditangani mengenai dirimu adalah perilakumu itu bukan sekadar cara yang salah dalam melakukan sesuatu atau cara berperilaku yang salah, melainkan perilakumu itu menyingkapkan sejenis watak tertentu. Watak seperti apa yang perilakumu singkapkan? Engkau muak akan kebenaran dan membenci kebenaran. Begitu engkau telah dianggap membenci kebenaran, maka di mata Tuhan, engkau berada dalam masalah. Tuhan akan menolakmu dan tidak akan memedulikanmu. Di mata manusia, yang terburuk yang bisa terjadi adalah mereka mungkin berkata, "Watak orang ini tidak baik. Mereka keras kepala, tegar tengkuk, dan kurang ajar. Mereka sulit rukun dengan orang lain, dan mereka tidak mencintai kebenaran, juga tidak akan pernah menerima kebenaran ataupun menerapkannya." Yang terburuk yang bisa terjadi adalah semua orang akan memberimu penilaian semacam ini, tetapi apakah penilaian semacam ini mampu menentukan nasibmu? Manusia tak akan mampu menentukan nasibmu dengan memberimu suatu penilaian, tetapi ada sesuatu yang tidak boleh kau lupakan, yaitu bahwa Tuhan melihat lubuk hati manusia, dan pada saat yang sama, Dia juga mengawasi semua yang manusia lakukan dan katakan. Jika Tuhan telah menentukan bahwa dirimu seperti ini dan menganggapmu membenci kebenaran, bukan sekadar menganggapmu memiliki watak rusak tertentu dan kurang taat, apakah ini adalah masalah yang serius? Ya, jika engkau dianggap demikian, engkau berada dalam masalah. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan bagaimana orang memandangmu atau bagaimana mereka menilaimu, melainkan berhubungan dengan bagaimana Tuhan memandang watak rusakmu yang membenci kebenaran. Lalu, bagaimana Tuhan akan memandangmu? Apakah Tuhan hanya akan menganggapmu orang yang membenci dan tidak mencintai kebenaran, dan tidak lebih dari itu? Apakah sesederhana itu? Dari manakah kebenaran berasal? Merepresentasikan siapakah kebenaran itu? Merepresentasikan Tuhan. Jadi, engkau semua harus merenungkan hal ini baik-baik. Jika orang membenci kebenaran, bagaimana Tuhan akan memandang mereka? Mereka akan dipandang sebagai musuh Tuhan. Bukankah ini masalah yang serius? Orang yang membenci kebenaran pasti membenci Tuhan di dalam hatinya. Amin. Wahyu firman Tuhan berdampak besar bagiku. Aku melihat kerusakan dari kecongkakan diriku. Beberapa saudari memberiku saran tentang orang yang kupilih, tapi aku tidak menerimanya karena merasa diriku benar. Aku tak beri mereka kesempatan bicara, hanya memarahi dan menahan mereka. Aku mengatakan hal yang congkak, membantah mereka. Itu tidak hanya kesalahan dalam pendekatan dan sikapku, tapi watak iblis yang muak dan benci kebenaran. Benar, aku mengira bahwa keras kepala dan tidak mau menerima saran adalah bentuk kecongkakan. Aku tak pernah sadar sikap ini benci kebenaran. Iya. Benar sekali. Memikirkan ucapan dan tindakanku saat membantah pimpinan sama jijiknya seperti makan cacing. Aku merasa sangat malu dan bodoh seperti keledai. Tidak suka dan benci kebenaran berarti benci Tuhan dan jadi musuhnya. Dan semua musuh Tuhan adalah iblis. Pemimpin yang menyebutku iblis tua yang tak pernah berubah sepenuhnya benar. Itulah natur dan esensiku. Saat ada masalah, aku hanya melawan, menentang, dan menolak kebenaran. Menjalankan tugas sesuai watakku yang rusak. Bagaimana mungkin aku tak menyinggung watak Tuhan?
Bagaimana bisa aku menghindari kritik? Saat itu aku sadar, dipangkas dan ditangani seperti itu adalah kebenaran Tuhan. Meski disingkap dan dikritik melukai harga diriku dan sulit menerimanya, ini membantu melihat naturku yang congkak dan memberi sedikit rasa hormat kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, dipangkas dan ditangani bukan hal buruk. Itu kasih dan penyelamatan Tuhan. Lalu, aku membaca beberapa firman Tuhan yang memberiku pemahaman dan penegasan keadaanku. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, apapun yang sedang mereka lakukan, Antikristus selalu memiliki tujuan dan niat mereka sendiri. Mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana mereka sendiri, dan sikap mereka terhadap pengaturan dan pekerjaan rumah Tuhan adalah, engkau boleh punya 1000 rencana, tapi aku punya 1 aturan. Semua ini ditentukan oleh natur Antikristus. Dapatkah Antikristus mengubah mentalitas mereka dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran? Itu sama sekali tidak mungkin, kecuali yang di atas memaksa mereka, dan jika itulah yang terjadi, mereka mampu melakukannya sedikit dengan rasa enggan dan terpaksa. Hanya ketika mereka merasa akan tersingkap dan diganti jika mereka tidak melakukan apapun, barulah mereka dapat melakukan sedikit pekerjaan nyata. Inilah sikap Antikristus terhadap penerapan kebenaran, jika itu bermanfaat bagi mereka, jika semua orang akan memuji dan mengagumi mereka karenanya, mereka pasti akan menerapkannya dan akan berusaha keras demi penampilan mereka. Jika menerapkan kebenaran tidak bermanfaat bagi mereka, jika tidak seorang pun melihatnya dan pemimpin tingkat tinggi tidak hadir, maka pada saat-saat seperti itu, mereka sama sekali tidak akan menerapkan kebenaran. Dalam hal menerapkan kebenaran, mereka melakukannya berdasarkan konteks dan waktu, berdasarkan apakah hal itu bisa dilakukan di depan umum atau tidak, berdasarkan seberapa besar manfaatnya. Mereka sangat cerdik dan cerdas dalam hal-hal seperti itu, dan jika sesuatu tidak ada manfaatnya bagi mereka, atau mereka tak bisa memamerkan diri, itu tidak bisa diterima. Mereka tidak melakukan pekerjaan apapun jika upaya mereka tidak diakui, jika tak seorang pun melihat seberapa banyak yang telah mereka lakukan. Jika pekerjaan itu diatur langsung oleh rumah Tuhan, dan mereka tidak punya pilihan selain melakukannya, mereka tetap akan mempertimbangkan apakah ini akan menguntungkan status dan reputasi mereka. Jika itu baik untuk status dan dapat meningkatkan reputasi, mereka pun mengerahkan semua yang mereka miliki ke dalam pekerjaan ini dan mengerjakannya dengan baik. Mereka merasa seperti pepatah sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Jika tidak bermanfaat bagi status atau reputasi mereka, dan jika melakukannya dengan buruk dapat merusak citra mereka, mereka memikirkan cara atau alasan untuk menghindarinya. Tugas apapun yang mereka laksanakan, mereka selalu berpegang pada prinsip yang sama. Mereka harus mendapatkan keuntungan. Jenis pekerjaan yang paling Antikristus sukai adalah ketika mereka tidak dirugikan, ketika mereka tidak perlu menderita atau membayar harga apapun, dan ada manfaat bagi reputasi dan status mereka. Singkatnya, apapun yang mereka lakukan, Antikristus terlebih dahulu memikirkan kepentingan mereka sendiri, dan mereka hanya bertindak setelah mereka memikirkan semuanya. Mereka tidak menaati kebenaran dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan mutlak dan dengan tidak berkompromi, tetapi melakukannya secara selektif dan bersyarat. Lalu, apa syaratnya?
Syaratnya, status dan reputasi mereka harus terlindungi dan tidak boleh sedikit pun dirugikan. Hanya setelah syarat ini dipenuhi, barulah mereka akan memutuskan dan memilih apa yang harus dilakukan. Artinya, Antikristus memikirkan dengan serius bagaimana cara memperlakukan prinsip-prinsip kebenaran, amanat Tuhan, dan pekerjaan rumah Tuhan, atau bagaimana menangani hal-hal yang mereka hadapi. Mereka tidak memikirkan bagaimana memenuhi kehendak Tuhan, bagaimana menjaga agar tidak merugikan kepentingan rumah Tuhan, bagaimana memuaskan Tuhan, atau bagaimana memberi manfaat bagi saudara-saudari. Semua ini bukanlah hal-hal yang mereka pikirkan. Apa yang Antikristus pikirkan? Mereka memikirkan apakah status dan reputasi mereka sendiri akan terpengaruh dan apakah gengsi mereka akan menurun atau tidak. Jika melakukan sesuatu sesuai dengan prinsip kebenaran bermanfaat bagi pekerjaan gereja dan saudara-saudari, tetapi akan menyebabkan reputasi mereka sendiri dirugikan dan menyebabkan banyak orang menyadari tingkat pertumbuhan mereka yang sebenarnya, serta mengetahui natur dan esensi seperti apa yang mereka miliki, mereka pasti tidak akan bertindak sesuai dengan prinsip kebenaran. Jika melakukan pekerjaan nyata akan membuat lebih banyak orang mengagumi, menghormati dan memuja mereka, atau memungkinkan perkataan mereka memiliki otoritas dan membuat lebih banyak orang tunduk kepada mereka, maka mereka akan memilih untuk melakukannya dengan cara itu. Jika tidak, mereka tidak akan pernah memilih untuk mengabaikan kepentingan mereka sendiri karena memikirkan kepentingan rumah Tuhan atau saudara-saudari. Inilah natur dan esensi Antikristus. Amin. Firman Tuhan menunjukkanku menentang dan tersinggung saat masalah saudari Zhang diungkit dan tak setuju jika dia diganti tidak hanya karena watak yang congkak. Tersembunyi di balik itu motifku yang egois. Aku menolak menerima saran pimpinan agar reputasi dan statusku terlindungi. Kedua, pimpinan itu benar tentang saudari Zhang. Dia kurang cocok jadi pengawas dan menghambat pekerjaan Injil. Seharusnya aku segera memecatnya. Tapi aku mencari banyak alasan menghalangi untuk menjaga nama dan statusku. Alhasil, kedua pemimpin gereja tak tahu cara mengaturnya dengan benar. Jadi, pekerjaan Injil cukup lama terkena dampaknya. Kecongkakan dan kegagalanku menegakkan pekerjaan gereja dan hanya memikirkan nama dan statusku memengaruhi pekerjaan Injil dan jalan masuk kehidupan orang. Aku mengganggu pekerjaan gereja. Aku memberi pengharapan palsu untuk menegakkan pekerjaan gereja, tapi nyatanya hanya mementingkan reputasi dan statusku. Selama aku bisa melindungi pendirianku, sekalipun orang yang kupilih bermasalah dan menghambat pekerjaan gereja, aku menutup mata. Aku rela korbankan kepentingan gereja demi lindungi statusku. Bukankah itu perilaku Antikristus? Benar. Melalui penghakiman firman Tuhan, aku melihat natur dan esensi anti Tuhan, dan melihat motifku yang tercela dan jahat. Saat itu, aku sedikit takut dan siap bertobat agar tak lagi berbuat jahat dan melawan Dia dengan kecongkakan. Dalam saat teduh, aku membaca firman Tuhan yang memberiku jalan penerapan. Ketika orang lain menyuarakan pendapat yang berbeda, penerapan apa yang dapat kau lakukan untuk membuatmu tak bersikap semaunya? Pertama, bersikaplah rendah hati, kesampingkan apa yang kau yakini benar, dan biarkan semua bersekutu. Meskipun menurutmu kau benar, kau tak boleh bersikeras. Itu adalah semacam peningkatan. Hal itu menunjukkan sikap yang mencari kebenaran, menyangkal dirimu sendiri, dan memenuhi kehendak Tuhan. Begitu kau memiliki sikap ini, dan tak berpegang teguh pada pendapatmu sendiri,
Kau berdoa mencari kebenaran dari Tuhan, lalu mencari dasar di dalam firman Tuhan, menentukan tindakan berdasarkan firman Tuhan. Inilah penerapan yang paling cocok dan akurat. Ketika orang mencari kebenaran dan mengangkat masalah untuk dipersekutukan dan dicari jawabannya bersama, pada saat itulah Roh Kudus akan memberi pencerahan. Tuhan mencerahkan orang sesuai prinsip. Dia mempertimbangkan sikapmu. Jika kau keras kepala berpegang pada pendapatmu, entah itu benar atau salah, Tuhan akan menyembunyikan wajahnya darimu dan mengabaikanmu. Dia akan membuatmu temui jalan buntu, menyingkapkanmu dan perlihatkan kondisi burukmu. Begitu sebaliknya, jika sikapmu benar, tidak bersikeras dengan caramu, tidak merasa benar, tidak semaunya, tapi bersikap mencari dan terima kebenaran. Jika kau persekutukan ini dengan semua, maka Roh Kudus mulai bekerja di antaramu dan mungkin menuntunmu mendapatkan pemahaman lewat perkataan seseorang. Terkadang, ketika Roh Kudus mencerahkanmu, Dia membawamu untuk memahami inti dari suatu masalah hanya dengan beberapa kata atau dengan memberimu pengertian. Pada saat itulah kau lihat kesalahan pada yang kau pegang teguh selama ini. Dan pada saat yang sama, kau tahu cara terbaik untuk bertindak. Setelah sampai level seperti itu, sudahkah kau berhasil menghindar dari berbuat jahat dan menanggung akibat dari suatu kesalahan? Bagaimana hal semacam itu dicapai? Ini hanya tercapai jika kau takut akan Tuhan dan jika kau mencari kebenaran dengan hati yang penuh taat. Setelah kau terima pencerahan Roh Kudus dan tentukan prinsip mana yang kau terapkan, penerapanmu akan sesuai dengan kebenaran dan mampu memuaskan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Penting punya hati, mencari kebenaran untuk bertugas dengan baik. Benar. Dengan menghormati Tuhan, kau akan makin mencari saat ada perbedaan pendapat. Ini dapat kurangi kesalahan dan membantumu melakukan tugas. Iya. Firman Tuhan memberiku jalan penerapan. Agar tak salah lakukan tugas atau ganggu pekerjaan gereja, aku harus mencari kebenaran saat menemui suatu masalah dan hati menghormati Tuhan, bekerja sama dengan orang lain, kesampingkan diri, berdoa dan mencari saat pendapat berbeda. Hanya itu cara mendapat pekerjaan Roh Kudus, lakukan dengan benar dan kurangi kesalahan. Syukur kepada Tuhan. Memahami ini membuatku tercerahkan dan tahu langkah selanjutnya. Lalu aku memecat Saudari Zhang dan memilih pengawas baru. Lambat laun, pekerjaan Injil jadi lebih baik. Syukur kepada Tuhan. Tapi aku lebih menyesal dan bersalah saat melihat hasilnya. Aku benci kecongkakan dan sikapku mempertahankan Saudari Zhang, ganggu pekerjaan gereja, dan lakukan pelanggaran. Aku berdoa, mencari kebenaran di segala hal, dan tak lagi keras kepala dan hidup dalam kecongkakan. Syukur Bagus. kepada Tuhan. Tak lama, aku menghadapi masalah lain. Aku memberi saran dalam diskusi kerja dengan sejumlah diaken Injil. Dan saat aku berbicara, semua menimpali perkataanku untuk menyangkal semuanya. Aku jadi merasa sedikit terhina dan heran. Apakah perkataanku sama sekali salah? Apakah semua yang kalian katakan benar? Apa pandangan mereka tentangku sebagai seorang pemimpin? Jika semua pendapatku ditolak, mereka pasti menganggapku tak paham kebenaran dan kurang kenyataan. Apa mereka akan tetap mendengarkanku? Apa aku akan masih dianggap pemimpin oleh mereka? Memikirkan ini, aku ingin membela harga diriku dan kembali menyangkal. Lalu, aku merasa sangat bersalah, sadar bahwa keadaanku tidak baik. Aku berdoa pada Tuhan dalam hati. Ya Tuhan, aku tahu mereka benar. Tapi harga diriku terluka dan aku ingin melindungi reputasiku. Mohon awasi dan bantu aku terima saran mereka yang benar, mengikuti prinsip kebenaran, dan tidak hidup dalam kerusakan. Amin. Aku baca firman Tuhan ini setelah berdoa. Orang harus mendiskusikan semua yang mereka lakukan. Dengarkanlah dahulu apa yang orang lain katakan.
Jika pandangan sebagian besar orang benar dan sesuai kebenaran, kau harus terima dan tunduk padanya. Jangan pakai perkataan muluk. Perkataan muluk-muluk tak pernah merupakan hal yang baik di kelompok manapun. Tugas dan kebebasanmu adalah untuk berpartisipasi dan bekerja sama, untuk memberi saran dan mengungkap pandanganmu. Namun, jika kau seorang diri yang mengeluarkan keputusan akhir, membuat semua orang melakukan apa yang kau katakan, engkau sedang melanggar prinsip. Jika semuanya tak jelas bagimu dan kau tak memiliki pandangan, belajarlah mendengarkan dan taat, belajarlah mencari kebenaran. Inilah tugas yang harus kau laksanakan. Ini adalah sikap yang jujur. Jika orang tak memiliki pandangan, tapi selalu takut terlihat bodoh, tak mampu menonjolkan diri, takut dipermalukan, tidak disukai, dan tak memiliki status di hati orang, dan karena itu mereka selalu berusaha terlihat paling menonjol dan selalu berkata muluk, membuat pernyataan absurd yang tak sesuai kenyataan, ingin orang lain menerimanya. Apa orang itu sedang melakukan tugasnya? Tidak. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang bersikap destruktif. Amin. Firman Tuhan mencerahkan. Berpartisipasi dalam pekerjaan, memberi pendapat dan saran adalah bagian dari tugas dan tanggung jawabku. Tapi, membuat orang lain mematuhi dan mendengarkanku adalah bentuk kecongkakan. Benar. Dalam diskusi kerja, setiap orang berhak sampaikan pendapat. Dan kita harus memilih yang sesuai dengan prinsip kebenaran dan bermanfaat bagi pekerjaan gereja. Itulah sikap menerima kebenaran. Benar. Asalkan mengikuti prinsip kebenaran, meskipun disarankan oleh mereka yang paling biasa, kita harus menerimanya. Benar. Lalu, aku mulai menerapkan kebenaran. Dan saat ada perbedaan pendapat dalam diskusi kerja, aku akan mencari tahu lebih jauh ide orang-orang agar bersama sepakat untuk diterapkan. Syukur kepada Tuhan. Aku lalu jadi ingat, aku pernah menangani satu hal sendiri dan merasa tidak nyaman. Melalui doa dan refleksi, aku sadar belum berdiskusi dengan rekanku untuk capai konsensus, dan itu pendekatan yang salah. Aku membuka diri dalam persekutuan bahwa aku congkak dan tak pernah berdiskusi sebelum memutuskan. Tindakanku tak masuk akal, dan aku akan berubah dan tak lagi melakukannya. Aku pun meminta semua orang mengawasiku. Dengan kesampingkan diri dan menerapkan kebenaran, ini membuat pikiranku tenang. Syukur Luar kepada biasa. Tuhan. Itu cara menjalankan tugas yang benar. Kita saling bekerja sama dan menjaga. Benar. Ini membuat kita lebih terfokus dan bermanfaat bagi pekerjaan gereja. Iya. Benar. Aku menerapkannya dalam beberapa diskusi kerja. Dan semua berjalan lebih baik tanpa ada kesalahan nyata. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan. Peristiwa ini mengajarkan, jika kita tidak congkak dalam tugas dan mampu bekerja sama dengan baik, kita bisa mendapat pekerjaan Roh Kudus dan lebih mudah selesaikan sesuatu. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku kini paham watakku yang congkak dan merasa paling benar. Aku bisa menerapkan kebenaran dan telah sedikit berubah. Ini kasih dan keselamatan Tuhan. Hanya penghakiman, pemangkasan, dan penanganan Tuhan yang bisa mengubah orang. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.